Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kota Yulan dihuni ratusan juta kultivator dan jutaan kaisar dewa. Kota itu begitu besar sehingga seseorang tak akan mampu menikmatinya tanpa kekuatan yang besar. Sedangkan untuk pendatang baru sepertiku yang tidak menonjol, aku hanya bisa mengandalkan berburu. Lo Feng tersenyum tanpa menganggapnya serius. Setelah menerima penghargaan setinggi itu, jelaslah bahwa ruang tak terbatas sendiri mengakui bakat Lo Feng. Mengenai masa depan, Lo Feng tentu saja percaya diri. Lo Feng memulai pembeliannya karena ia memiliki labirin alam ilusi yang dapat menyimpan harta karun. Jadi, ia tidak khawatir akan pencurian. Lagi pula, beberapa juta kristal primordial adalah jumlah yang sangat besar bagi pendatang baru. Tetapi di antara para kaisar dewa, memang itu tidak ada apa-apanya. Astaga, mata kehancuran Lo Feng terbuka di antara kedua alisnya, mengamati sehelai daun di depannya. Itu adalah sepotong sisa dari kehidupan primordial tingkat rendah, dan sisa khusus ini memiliki kekuatan tingkat menengah kaisar dewa. Berapa harga terendah untuk potongan jenazah ini? Lo Feng menoleh pada seorang petugas. Petugas itu tersenyum. Setiap potongan jenazah memiliki deskripsi detail dan harga di sampingnya. Dinyatakan dengan jelas bahwa potongan ini berharga 5.000 kristal primordial. Lo Feng menatap petugas itu. Saya minta harga terendah, saya beli grosir. Sisa-sisa ini berasal dari berbagai sumber, dan setiap penjual memiliki harga yang berbeda-beda. Tentu saja, Lo Feng ingin membeli sebanyak mungkin dengan harga terendah. Untuk pembelian total 500.000 kristal primordial, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Untuk pembelian total 5 juta kristal primordial, Anda bisa mendapatkan diskon 15%. Itu harga terendah yang bisa kami berikan, kata sang petugas. Lo Feng mengangguk berdasarkan informasi yang ia kumpulkan. Jika volume transaksinya sangat besar, tentu saja seseorang bisa menegosiasikan harga yang lebih rendah. Namun, kekayaan besarnya tidak cukup signifikan untuk menjamin pengecualian dari para penjual. Aku masih terlalu miskin, kata Lo Feng sambil memandangi sisa-sisa itu. Aku hanya mampu membeli sisa-sisa kehidupan primordial tingkat rendah yang paling murah. Sisa-sisa itu seperti sepotong skala, berisi pola-pola rahasia yang secara alami tidak sedalam inti kehidupan dan bagian-bagian vital lainnya. Bagian-bagian penting itu memiliki kegunaan dalam pemurnian artefak dan alkimia, dan harganya terlalu mahal. Harganya wajar, saya butuh sejumlah barang, kata Lo Feng kepada petugas itu sambil melambaikan tangannya, dan sebuah daftar terperinci muncul di hadapannya. Daftar ini berisi 520.000 kristal primordial. Mendengar hal itu, petugas itu langsung berseri-seri kegirangan. Jika klien mereka melakukan pembelian, mereka juga akan mendapatkan keuntungan. Diskon 10%, totalnya 468.000 kristal primordial, kata petugas itu dengan antusias. Saya akan segera menyiapkan barang Anda. Lo Feng membayar setumpuk kristal primordial dan menerima tas penyimpanan yang diisi dengan sejumlah besar bahan kultivasi. Lo Feng hanya butuh 1 hari untuk mengunjungi setiap pedagang di kota Yulan. Setelah menentukan barang yang diinginkannya dengan wilayah kekuasaannya, ia secara alami dapat menghitung secara terbaik untuk membelinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan total 3.220.000 kristal primordial, ia kembali menuju kediamannya dengan puas. Saudara Lo Feng,
Di taman umum rumah goa, Lofeng melihat Difu dan Kaisar Ming sedang minum dan mengobrol. Difu menyapanya dengan hangat. Bagaimana perburuan pertamamu di luar kota? Kaisar Qing memiliki banyak pengalaman dan perburuannya berjalan dengan cukup baik, kata Lofeng sambil tersenyum. Selamat, kata Kaisar Ming di samping mereka. Ia agak iri. Ia juga bergabung dengan tim yang terdiri dari para kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal yang kurang dihargai oleh tim pemburu asli kota Yulan, sehingga mereka terpaksa bersatu. Tim tersebut masih dalam tahap perekrutan dan mungkin akan memakan waktu beberapa saat sebelum berangkat. Aku penasaran bagaimana jadinya kalau aku pergi berburu, pikir Kaisar Ming. Ia juga punya banyak informasi tentang keadaan di luar kota. Di satu sisi, Kaisar Qing memberinya informasi, dan di sisi lain, para kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal ini juga bertukar informasi. Mereka umumnya lemah dan sangat miskin. Tujuan mereka adalah bergabung dan menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah dari tahap awal Kaisar Dewa. Jika mereka menghabisi satu saja, itu akan dianggap keberhasilan. Karena mereka sangat miskin, tim penjara tidak mau repot-repot mengurus mereka. Para kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal itu mungkin punya teman-teman yang kuat. Menghabisi sekelompok orang miskin tidak akan banyak membantu dan berpotensi menimbulkan masalah. Tim penjara tidak mau melakukan pekerjaan seperti ini. Saudara Lofeng, aku dapat pekerjaan di Menara Dunia 9 Cincin, kata Difu Riang. Setelah sekian lama berada di kota Yulan, ia akhirnya lulus ujian masuk Menara Dunia 9 Cincin dan mendapatkan pekerjaan. Lofeng berkata, "Ah, itu tempat yang bagus. Selamat. Terima kasih kepada Kaisar Qing karena telah memberiku cukup informasi. Saya juga memperoleh beberapa pengetahuan warisan dari Sekte Penyihir Sejati dan berhasil lulus ujian masuk," kata Difu sambil tersenyum. Master Menara Dunia 9 Cincin yang juga merupakan salah satu tetua kota Yulan dikenal karena keahliannya dalam formasi di kota dan termasuk di antara segelintir orang terbaik. Namun, ia mengaku sebagai praktisi Sekte Penyihir Sejati. Menurut klasifikasi kota Yulan, mereka yang belum menyerap garis keturunan primordial tetapi merenungkan esensi Dao juga dapat dianggap sebagai cabang dari Sekte Pencari Pencerahan. Apakah saudara Lofeng sudah kembali? Kaisar Qing muncul di kejauhan. Lofeng mengangguk. Saudara Lofeng, setelah perburuan ini, aku berencana untuk berkultivasi secara tertutup untuk beberapa waktu. Perburuan berikutnya mungkin 2 hingga 300 periode lagi. Aku juga berencana untuk berkultivasi secara tertutup secara serius. Lofeng mengangguk. Aku akan keluar lagi setelah 2 hingga 300 periode. Tiap perburuan mereka perjalanan di tepi hidup dan mati, jadi merupakan hal yang umum bagi individu kuat dari dunia sumber untuk mencerna hasil panen dari setiap perburuan sebelum memulai lagi. Jika mereka adalah makhluk kuat yang datang dari dunia tak terbatas, mereka bahkan lebih berhati-hati dan waspada tanpa avatar. Baiklah, aku akan memberitahu saudara Lofeng setelah aku keluar dari kultivasi tertutup. Kaisar Qing tersenyum dan mengangguk karena ia terbiasa menyendiri. Meskipun dia telah melangkah ke tahap tengah Kaisar Dewa, melangkah dengan kaki yang lain masih membutuhkan lebih banyak akumulasi. Kaisar Qing mengasingkan diri. Difu pergi bekerja di Menara Dunia 9 Cincin kota Yulan, dan Kaisar Ming sering keluar untuk bertemu dengan rekan satu tim merencanakan ekspedisi berburu. Meskipun masih dalam proses persiapan, aku akan pergi ke Gunung Suci. Lofeng diam-diam menaiki perahu terbang resmi ke Gunung Suci dari kota Yulan. Kapal terbang resmi berharga 1000 kristal primordial tiap perjalanan, jauh lebih mahal daripada harga yang diminta Kaisar Qing terakhir kali. Lofeng merenung dalam hati. Di seluruh alam suci 9 sungai, hanya ada kapal terbang
terbang resmi ini untuk transportasi sekali setiap zaman. Kapal terbang resmi pertama-tama akan melewati 35 kota, mengangkut banyak penumpang, dan akhirnya mencapai Gunung Suci. Kemudian, kapal akan kembali dari Gunung Suci dengan membawa para pembudidaya baru dan akan melewati masing-masing dari 35 kota tersebut dalam perjalanan pulang. Di dalam kapal terbang resmi, kabinnya sangat luas dengan lebih dari 5.000 penumpang. Loveng melihat sekeliling dan merasakan bahwa mayoritas penumpang berada di level Kaisar Dewa. Lagi pula, mereka yang berada di bawah level Kaisar Dewa terlalu miskin. Biaya perjalanan pulang pergi cukup mahal. Pilot kapal terbang resmi adalah seorang kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tingkat akhir, sedikit lebih kuat daripada Kaisar Qing dalam hal mengemudikan. Namun kapal terbang ini adalah harta karun rahasia yang sangat istimewa dengan kecepatan terbang yang jauh lebih cepat. Sepanjang perjalanan, kapal terbang melewati kota demi kota. Selama perjalanan, sebagai kultivator turun, sementara sebagian lainnya naik, semuanya dengan biaya tetap sebesar 1.000 kristal primordial. Di Gunung Suci, lebih dari separuh penumpang terbang keluar. Loveng memandang ke arah Gunung Suci yang megah dan juga melihat kolam yang dalam di kaki gunung, tempat lebih dari 100 sosok berkumpul. Loveng melompat turun. Setelah menyelam ke dalam kolam, Loveng segera merasakan serangkaian koordinat spasial yang padat dan langsung mengunci koordinat yang paling familiar, yaitu tanah asal. Setelah itu, Loveng diselimuti tetes air dengan cepat meninggalkan alam suci 9 sungai. Meskipun ini kedua kalinya aku mengalami pemandangan seperti ini, tetap saja sangat menakjubkan. Loveng mengagumi pemandangan di luar. Akhirnya, dunia sumber yang familiar muncul di bidang penglihatannya. Loveng mengungkapkan ekspresi senang. Di suatu daerah terpencil di lapangan es Tianji di tanah asal, di dalam kolam dalam, setetes air jatuh ke dalamnya, diikuti oleh Loveng yang terbang keluar dari kolam itu. Aku kembali. Loveng melihat sekeliling. Kali ini hanya satu avatar yang tetap kembali. Avatar-avatarnya yang lain tetap berada di kota Yulan. Aku sudah membawa kembali semua harta karun yang kubeli. Loveng tampak sangat gembira. Di tanah asal, dengan pengamatan mata kehidupan dan kematian, dan kemungkinan menukarkan harta karun dari gudang harta karun luar angkasa tak terbatas, itulah metode yang paling efisien. Dengan pikirannya, Loveng mengunci kota Huyang dari kejauhan, dan dengan satu langkah, dia sudah kembali ke kota Huyang. Di dalam menara bintang, Loveng duduk bersila. Di antara kedua alisnya, mata kehidupan dan kematian terbuka perlahan, memancarkan cahaya yang menembus seluruh ruangan. Di hadapannya, bertumpuk material yang beraneka rupa, seperti bulu, darah, tulang, sisik pelindung, membran, dedaunan, sari bunga, hingga kabut dan cairan aneh yang tampak seperti hidup. Semuanya berasal dari kehidupan primordial tingkat rendah. Loveng menarik napas panjang. Jumlahnya luar biasa juga. Ia mulai menghitung dalam hati. Material kehidupan primordial tingkat rendah tahap awal Kaisar Dewa kurang lebih 5.000 porsi. Nilai rata-rata 300 kristal primordial. Dengan ini, aku sudah mengumpulkan 90% material hidup mati yang ada di kota Yulan. Ia tersenyum kecut. Aku benar-benar menyapu bersih semuanya. Namun sebagian besar material yang ia beli hanyalah bagian biasa. Bagian penting yang mengandung pola rahasia lebih dalam harganya tidak masuk akal, bahkan untuk Loveng. Tetap saja ada alasannya. Kalau aku beli satu bulu kerumitan pola rahasia yang terkandung sedikit, tapi kalau aku beli banyak bagian dari tubuh yang sama, totalnya bisa mencapai 80-90% dari keseluruhan pola garis keturunan primordial. Ia tersenyum kecil, cara berhemat gaya miskin, karena orang kaya tinggal membeli garis keturunan primordial yang sudah dimurnikan atau bahkan inti kehidupan. Setelah memeriksa tumpukan berikutnya, Loveng menggeleng.
Tahap tengah cuma 200 porsi, harga rata-rata 3.500 kristal. Tahap akhir hanya 10 porsi, satu porsi 40.000 kristal. Dan yang paling membuatnya ingin menangis, tingkat sempurna Kaisar Dewa hanya satu botol darah biasa, 390.000 kristal. Ia tertawa hambar. Ini baru tahap rendah, kalau tingkat tinggi aku bisa bangkrut. Makhluk primordial tingkat rendah yang telah mencapai tingkat sempurna hampir mustahil untuk dihabisi. Di kota Yulan saja hanya 3 kepala aula yang mungkin bisa melakukannya, dan itu pun mereka berhati-hati karena makhluk primordial tidak hanya kuat tapi juga pintar, licik, dan suka memasang jebakan. Lofeng mengamati material-material itu dengan mata kehidupan dan kematian yang kini beroperasi lebih tajam. Kalau aku harus mengumpulkan ini semua dengan berburu sendiri, sama saja seperti naik ke langit. Di alam suci 9 sungai, beruntungnya ia bisa berdagang. Warisan-warisan juga dijual di sini. Warisan kelas menengah, kelas atas, bahkan warisan sempurna. Tapi Lofeng menggeleng. Seperti kata senior Yuan, jalan terbaik tetaplah menjelajah sendiri. Warisan yang terlalu kuat bisa merusak perkembangan kultivator. Lofeng percaya sepenuhnya. Kini, dengan mata kehidupan dan kematian yang lebih kuat, setiap tetes darah primordial tampak transparan di bawah tatapannya. Benar-benar sepadan menukar harta itu demi mata ini, kata Lofeng. Lebih dari 5.000 material ini akan menjadi fondasi jalur kultivasinya. Di puncak Menara Bintang, Lofeng sedang duduk sambil meminum anggur ketika ia memanggil Morosa. Suara panggilan itu membuat Morosa tersentak dan langsung terbang naik. "Tuan, apakah Anda sudah selesai bertapa?" serunya dengan semangat. Lofeng tersenyum dan mengayunkan tangan. Satu set harta karun rahasia senjata muncul, melayang di udara. Morosa menatapnya, matanya melebar. Ini satu set lengkap harta karun rahasia super dari jalur penghancuran. Armor itu otomatis menyatu dengan tubuhnya. Helm menyatu dengan tengkoraknya. Cakarnya menjadi jauh lebih ganas. Diagram formasi muncul mengelilingi dirinya. Morosa bergetar. "Tuan, ini sempurna. Dengan ini seolah aku bisa melihat sekilas jalan di atas Raja Dewa." Lofeng sempat terkejut. "Apakah kau punya harapan untuk menerobos?" Morosa langsung mengibaskan kepala, wajahnya masam. "Tidak sama sekali. Justru setelah melihat jalannya, aku sadar betapa mustahilnya itu." Ia mencibir dirinya sendiri lalu tertawa. "Tapi yang jelas kekuatanku akan melonjak. Di tanah asal, selain para kaisar dewa, aku yakin tidak ada yang bisa menandingi diriku." Lofeng tertawa pelan. "Baguslah, teruskan." Ia memang sering tertutup di tanah asal. Morosa adalah tangan kanannya, pemimpin lapangan untuk banyak urusan. Hadiah kali ini hanyalah yang termurah di kota Yulan, tapi sangat cocok untuk Morosa. Di Pulau Danau, Lofeng berdiri di tepi air. Ia mengangkat tangannya. Telapak tangan raksasa muncul, menutupi seluruh pulau. Di tengahnya sebuah dunia kecil terbentuk, dan Lofeng berada di dalamnya seolah ia adalah pencipta. Teknik rahasia alam tertinggi mengalir tanpa hambatan. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul dari tanda telapak tangan. Lofeng membacanya lalu tersenyum lebar. "Anda telah merintis dao agung baru yang sempurna. Poin hadiah 200.000. Kini total poin hadiah 254.000 poin." Lofeng mengepalkan tangan. 200.000. Dengan ini aku bisa membeli 2 harta selevel mata kehidupan dan kematian. Ia termenung ketika bacaannya sampai pada kalimat, "Mereka yang mendapatkan hadiah tertinggi untuk dao agung dan kehendak spiritual jumlahnya kurang dari 100. Lebih dari 70% berhasil lolos dari sangkar jalinan." Lofeng bergumam, kehendak spiritual lolos dari sangkar jalinan, seberapa sulit sebenarnya itu? Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.